Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anggirisana channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Di malam ini aku akan membawakan kisah tentang Lee Sun Kyun yang ditemukan tidak sadarkan diri di dalam sebuah mobil yang diparkir dekat Taman Waryong di Jongno-gu, Seoul pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 lalu. Bagi pecinta drakor dan film Korea Selatan, nama Lee Sun Kyun tentu tidak asing lagi dengan sosoknya yang bisa dikatakan Brad Pitt-nya Korea Selatan karena ia memiliki rupa, akting, dan serta suaranya yang menawan. Setelah jasad Lee Sun Kyun ditemukan, tersiar dugaan bahwa meninggalnya sang aktor film Parasite ini bukan karena sakit, namun diduga disebabkan karena mengakhiri hidupnya sendiri. Pasalnya, polisi menemukan briket arang yang masih menyala di dalam mobilnya. Sebuah mimpi buruk yang sering terdengar dari industri hiburan Korea Selatan, namun tetap bikin miris dan sesak di dada para penggemarnya. Lee yang saat itu tengah terlilit kasus dugaan narkoba, sebenarnya ia mempunyai harapan untuk bebas dari dugaan tersebut. Dan selain itu, bahkan kepolisian Incheon sejatinya juga tidak pernah menangkap basah Lee Sun Kyun yang sedang mengonsumsi zat terlarang. Seperti apa kisah perjalanan hidup Lee Sun Kyun? Tanpa berlama-lama lagi, shh, be quiet, listen carefully, cause the story begin. Lee Sun Kyun lahir di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 2 Maret 1975. Ia pernah kuliah di Korea National University of Arts. Pada tanggal 23 Mei 2009, Lee Sun Kyun memutuskan untuk menikahi kekasihnya yang hubungannya telah berjalan selama 7 tahun, yaitu seorang aktris Jeon Hae Jin. Lee sendiri tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa aktris favorit semasa kuliahnya dulu kini telah menjadi istrinya. Mereka pun dikaruniai 2 anak, yaitu Lee Rock dan Lee Ron. Tidak banyak kisah mengenai latar belakang dari Lee Sun Kyun ini, terlebih yang menceritakan masa kecilnya, namun banyak yang menyebutkan bahwa Lee Sun Kyun sangat berambisi dengan dunia akting. Lee Sun Kyun mulai menunjukkan bakat aktingnya melalui klub drama di kampus sebelumnya, dan karena kecintaan serta ambisinya dalam dunia akting, ia pun keluar dari universitas tersebut yang baru ia jalani selama 1 tahun. Kemudian ia masuk ke Korea National University of Arts pada tahun 1994. Debutnya yang luar biasa dalam aktingnya di sebuah film pendek yang berjudul Psychodrama pada tahun 2000, diikuti pula oleh perannya sebagai Brad dalam drama teater musikal yang berjudul Rocky Horror Picture Show pada tahun 2001. Meski Lee Sun Kyun memiliki talenta, ia sangat menyadari tentang sulitnya masuk ke dunia industri film. Namun, atas ambisinya dalam berakting, ia tunjukkan ketekunannya dalam perannya sebagai dokter pendukung dalam film Scent of Love dan karakter romantis dalam film Love So Divine. Kemampuan aktingnya mulai mendapat perhatian sejak memerankan drama Taerung National Village pada tahun 2005. Akhirnya usaha, kegigihan, dan ketekunannya berhasil membawanya mencapai puncak popularitas saat ia berperan dalam drama serial TV Coffee Prince dan Behind White Tower pada tahun 2007. Ia juga mencuri perhatian dalam film Pretty Romance dan melodrama Pasta pada tahun 2010. Lee Sun Kyun yang kemudian berhasil menarik hati penonton yang kebanyakan wanita itu pun membuatnya semakin bersinar di dunia hiburan Korea. Beberapa drama hits Lee Sun Kyun lainnya yaitu Jealousy Incarnate tahun 2016, My Sweet Seoul pada tahun 2018, Listen to Love tahun 2016, Dr. Brain 2021, dan Payback Money and Power pada tahun 2023. Selain itu, ada juga drama My Mister pada tahun 2018 yang membuatnya banjir pujian. Lee Sun Kyun juga pernah menyabet penghargaan Best Actor di Festival Film Internasional Las Palmas de Gran Canaria berkat karyanya yang bertajuk Paju pada tahun 2009. Ia pun juga kerap mendapatkan pujian kritis dalam sebuah film, di antaranya Helpless pada tahun 2012, All About My Wife pada tahun 2012, dan A Hard Day pada tahun 2014. Namanya kian melambung usai memerankan film Parasite pada tahun 2019 yang memenangkan penghargaan Best Picture di Oscar.
Yang terbaru, Lee Seung Kyun diketahui memerankan Hyun Soo dalam film horor bertajuk Sleep pada tahun 2023. Beberapa nominasi dan penghargaan banyak dia peroleh, seperti nominasi International Emmy Awards, kategori Best Performance by an Actor dari filmnya yang berjudul Dr. Brain pada tahun 2022, pemenang Baeksang Arts Awards, kategori Best Actor pada film A Hard Day tahun 2015, pemenang MBC Drama Award kategori Best Couple Award antara Lee Seung Kyun dan Gong Hyo Jin untuk karyanya dalam film Pasta tahun 2010, dan pemenang KBS Drama Awards kategori Best Actor in One Act dalam drama Special or Slightly Risk Relationship pada tahun 2010. Tak hanya sekedar ia pandai dalam berakting, ternyata Lee Seung Kyun juga memiliki suara khas saat ia bernyanyi, hingga ia pun dijuluki sebagai The Voice. Dunia menyanyi pun pernah diselaminya. Bahkan ia sempat rekaman di beberapa lagu soundtrack. Pada tahun 2007, Lee Seung Kyun merekam lagu Ocean Voyage, Choi Han Sung version yang dijadikan sebagai soundtrack Coffee Prince. Lalu pada tahun 2008, ia merilis lagu Romantic Christmas, soundtrack asli yang dinyanyikan bersama Eugene untuk film Romantic Island yang ia mainkan. Pada tahun 2010, Lee Seung Kyun merilis lagu Kangaroo bersama Choi Kang Hee yang menjadi lawan mainnya di film Pretty Romance. Dan lagu ini merupakan soundtrack asli untuk film tersebut. Duet keduanya pun cukup menyita perhatian layaknya akting mereka. Pada tahun berikutnya, tepatnya tahun 2011, Lee Seung Kyun merilis lagu Good For You yang dijadikan sebagai single pertamanya tanpa embel-embel album maupun soundtrack. Dalam single ini, Lee Seung Kyun berkolaborasi dengan Choi Kang Hee, Song Ji Hyo, dan Kim Byung Man. Meski Lee Seung Kyun ini adalah seorang public figure, uniknya ia tidak memiliki sosial media apapun lantaran ia kurang suka bermain sosial media. Perjalanan karir cemerlang bahkan nyaris sempurna Lee Seung Kyun terhenti ketika kabar kasus narkoba muncul pada tanggal 19 Oktober 2023. Pihak berwenang menyatakan bahwa Lee Seung Kyun menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba termasuk ganja. Hodu NU Entertainment Agency Lee Seung Kyun menyatakan permohonan maaf atas laporan mengenai Lee Seung Kyun yang terlibat dalam investigasi narkoba pada tanggal 20 Oktober 2023. Lee Seung Kyun dituduh terlibat dalam pesta narkoba yang diselenggarakan di sebuah klub elit di distrik Gangnam, Seoul. Di sana ada banyak artis, anak chaebol, dan influencer juga. Bahkan nama member Big Bang G-Dragon pun sempat terseret. Lee Seung Kyun kemudian membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa dirinya secara keliru mengonsumsi zat terlarang yang ia kira obat-obatan tersebut merupakan pil tidur. Ia mengonsumsi obat tersebut karena dijebak oleh tuan rumah di sebuah bar mewah. Pernyataan Lee Seung Kyun itu ditepis oleh wanita pemilik bar. Menurut klaim wanita tersebut, Lee Seung Kyun mengetahui zat obat-obatan yang ia konsumsi. Akhirnya, Lee Seung Kyun harus menjalani pemeriksaan kepolisian sebanyak 3 kali. Pemeriksaan terakhir pada tanggal 24 Oktober 2023 lalu bahkan berjalan selama 19 jam. Ia bahkan bersedia melakukan tes poligraf secara sukarela untuk membuktikan bahwa semua yang ia katakan benar adanya. Lee Seung Kyun pun telah melakukan uji narkoba di layanan forensik nasional dan hasil ujinya menunjukkan bahwa ia negatif. Setelah membuktikan dirinya tidak bersalah, ia pun dibersihkan dari segala tuduhan. Investigasi terhadap Lee Seung Kyun membuka tabir ancaman dan pemerasan terkait narkoba. Seorang manajer dari perusahaan hiburan yang juga tersangkut dalam kasus ini mengklaim bahwa Lee Seung Kyun telah menjadi target pemerasan sebesar 350 juta won. Informasi ini muncul setelah polisi mendapatkan laporan dari seorang informan. Gara-gara disebut dalam kasus narkoba di Gangnam dan hasil akhir dari semua pemeriksaan ia terbukti negatif dari narkoba, pada kenyataannya yang ia lakukan semua itu tidak ada artinya. Media dan netizen tetap memberikan citra Lee Seung Kyun sebagai aktor yang kotor. Seolah-olah prestasi yang ia raih selama 23 tahun di dunia hiburan Korea, bahkan pernah membuat Korea bangga dalam aktingnya di film Parasite, tidak pernah ada. Ya Allah, padahal sudah dinyatakan negatif loh ya guys. Setelah Lee Seung Kyun terlibat dalam insiden yang tidak menyenangkan itu, dan sebenarnya ia juga terbukti negatif, namun nyatanya hal itu tetap membuat dirinya merasa sangat menderita. Hal itu disebabkan oleh tuduhan-tuduhan yang begitu liar yang tersebar di mana-mana.
Salah satu dari tuduhan itu adalah bahwa Lee Sun Kyun berselingkuh dengan seorang manajer di dunia hiburan, hingga rumor perselingkuhan tersebut membuat rumah tangganya goyah. Bukan hanya Lee Sun Kyun, tuduhan-tuduhan itu juga menyudutkan Jeon Hae Jin, yang bahkan ia juga turut mendapatkan perundungan atau bully dari para netizen. Di industri hiburan Korea yang sangat memperhatikan citra, kasus ini dapat berdampak besar bagi reputasinya. Wajah Lee Sun Kyun sudah murung dan tertekan semenjak pertama kali ia muncul setelah ia dibebaskan dari berbagai tuduhan. Sejak saat itu, Lee Sun Kyun sudah terlihat terbebani secara mental. Dikutip dari Hops.id dari kbzoom.com, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, ada sebuah video lama mengenai ramalan tentang Lee Sun Kyun. Video yang diunggah pada tahun 2020 lalu, kini kembali ramai diperbincangkan. Di dalam video itu, seorang peramal membuat prediksi luar biasa tentang masa depan Lee Sun Kyun. Sang peramal bahkan menyebut Lee Sun Kyun akan diborgol, dan bahkan ia menerima suntikan. Lee Sun Kyun juga diwanti-wanti agar ia tidak terlibat dalam kontroversi hingga harus menjaga reputasinya, mengingat bahwa popularitasnya dapat hilang dalam sekejap. Sang peramal bahkan mengingatkan Lee Sun Kyun untuk berhati-hati pada bulan Oktober. Pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 10.12 pagi, Jeon Hae Jin menghubungi emergency call 119 dan melaporkan bahwa suaminya Lee Sun Kyun telah meninggalkan rumah setelah ia menemukan sebuah catatan yang mirip surat wasiat ditinggalkan olehnya. Jeon Hae Jin juga melaporkan bahwa suaminya ini sudah tidak dapat dihubungi sejak hari Selasa tanggal 26 Desember 2023. Ia pun menerangkan bahwa suaminya ini pergi dengan mengendarai mobilnya. Pada pukul 10.30 pagi, polisi menemukan Lee Sun Kyun di Taman Waryeong di Jongno-gu Utara, Seoul. Lee Sun Kyun ditemukan tidak sadarkan diri dalam mobilnya yang terparkir di Taman Waryeong dan dipenuhi asap dari briket arang yang sangat beracun. Lee Sun Kyun diduga sengaja menghidupkan briket arang tersebut dan menghirupnya hingga tak lama kemudian ia meninggal dunia. Menurut petugas darurat yang mengevakuasi Lee Sun Kyun, ia sudah dalam keadaan tidak bernyawa saat ditemukan, dan hal ini membuat petugas tidak berupaya untuk membawa Lee Sun Kyun ke rumah sakit. 1 hari sebelum Lee Sun Kyun ditemukan meninggal dunia, ia meminta pihak kepolisian untuk melakukan pendeteksi kebohongan dalam kasus yang melibatkannya. Pihak agensi yang menangui Lee Sun Kyun, Hodu & Entertainment telah memberikan pernyataan resmi mengenai berita meninggal dunianya sang aktor tersebut. Di awal kalimatnya, mereka menyampaikan permohonan maaf dan ungkapan bela sungkawa pada tanggal 27 Desember 2023 lalu. Agensi juga menghimbau untuk tidak menyebarkan kabar hoaks terkait kepergian Lee Sun Kyun. Selanjutnya, pihaknya menyampaikan informasi terkait pemakaman yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023. Sebelum jenazah disemayamkan, sejak hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, di rumah duka Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul dipenuhi karangan bunga. Usai dikremasi, jenazah Lee Sun Kyun diantarkan ke sebuah pemakaman yang berlokasi di Gwangju sekitar pukul 10.30. Tidak hanya kalangan seni peran yang menangisi kepergian Lee Sun Kyun, bahkan para penyanyi pun turut bersedih. Rata-rata mereka di industri musik yang pernah berinteraksi dengan Lee Sun Kyun di berbagai acara baik variety show maupun talk show. Dari laporan media setempat, beberapa aktor yang hadir ke rumah duka antara lain Lee Jung Jae, Jung Woo Sung, Kim Nam Gil, Im Si-won, dan Jun Do Yeon. Ada juga Lee Sung Min, Ru Jun Yeol, Yoo Yeon Seok, Jo Jung Suk, Yoo Jae Myung, dan Go Kyung Pyo. Sesaat sebelum jasad Lee Sun Kyun ditemukan, istrinya Jeon Hae Jin menemukan surat wasiat yang ditinggalkan suaminya. Isi surat wasiat Lee Sun Kyun menunjukkan keadaan emosional dan beban yang dirasakannya. Melalui surat tersebut, Lee Sun Kyun mengungkapkan perasaan, putusasaan, dan beban keuangan akibat denda film dan iklan yang muncul dari penyelidikan kasus narkoba yang menimpanya. Surat wasiat yang ditulis dalam memo tersebut, Lee Sun Kyun menuliskan kata-kata seperti tidak ada jalan lain dan saya pikir ini satu-satunya cara. Lebih lanjut dalam surat itu, Lee Sun Kyun meminta maaf kepada istrinya dan agensinya
atas situasi sulit yang tengah dihadapi. Dia menunjukkan penyesalannya terkait beban finansial yang ditimbulkan akibat dari penyelidikan kasusnya. Kalau dilihat lagi, rasanya wajar saja ya Lee Seung Kyun ini akhirnya terbawa perasaan akibat dari kasusnya tersebut. Ia yang adalah seorang aktor Korea Selatan yang bisa dibilang memiliki jejak karir yang sempurna. Sejak awal ia merintis pada tahun 2001, apalagi dalam kehidupan masyarakat Korea Selatan yang menuntut segalanya harus sempurna, yang jelas sedikit saja terasa bagai aib yang hina yang tidak bisa dimaafkan. Tapi iya loh, netizen di Korea itu kalau ngebully artisnya tuh bener-bener bisa sampai bikin sang artis sampai memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan kalau udah seperti ini, aku penasaran deh gimana ya kabar netizen di sana. Apakah mereka merasa bersalah sudah membeli orang hingga orang tersebut memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri, atau malah mencari sasaran baru? Tolong komen di bawah ya mengenai pendapat kalian. Atau mungkin saat ini ada yang tinggal di Korea? Coba komen di bawah bagaimana netizen di sana kalau orang yang dibulinya meninggal dunia dengan cara seperti itu. Wawancara terakhir Lee Seung Kyun dengan Chicago News Magazine yang dirilis setelah Lee meninggal dunia mengungkapkan bahwa rekaman percakapan terakhir dengan Lee Seung Kyun terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023 di Amerika Serikat. Di sana mereka membahas karirnya dan Lee Seung Kyun mengungkapkan rasa syukurnya karena telah melampaui ekspektasi liarnya. Lee juga mengatakan bahwa saat ia memenangkan penghargaan film terbaik di Academy Awards dan menerima tepuk tangan dari para selebriti Hollywood adalah sesuatu yang tidak pernah ia impikan sebelumnya. Dia juga mengatakan rasanya seperti sedang dalam paket perjalanan yang luar biasa di dalam mimpinya. Bukan itu saja, Lee Seung Kyun juga diketahui menerima Best Achievement Award from Mission Pop-Up Cinema. Mengenai penghargaan itu, Lee juga menyampaikan rasa bahagia dan menganggapnya sebagai hadiah atas kerja kerasnya selama ini. Dalam wawancara itu, Lee juga berbicara tentang harapannya di masa depan terkait karirnya di dunia akting. Saya akan terus menulis buku harian lainnya di masa depan dan saya tidak serakah dalam menginginkan sesuatu, kata Lee. Lee juga mengungkapkan kecintaannya dalam dunia akting dan arti akting dalam hidupnya. Saya melihat penghargaan yang saya terima hari ini ditumpuk di buku harian. Jadi apa yang saya lakukan sejauh ini tidaklah buruk. Jika ini adalah penghargaan yang diberikan karena bekerja lebih keras, saya ingin menulis buku harian lainnya dengan baik. Ya Allah, gak bisa bayangin aku gimana perasaannya kala itu. Sepertinya ia juga tidak akan menyangka kalau akhirnya dia akan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya seperti ini. Itulah tadi kisah tentang seorang aktor Lee Seung Kyun yang sangat disayangkan harus mengambil keputusan dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Memang tidak banyak artikel yang menceritakan kisah tentang pribadinya, baik masa kecilnya maupun kehidupan rumah tangganya. Mungkin karena ia yang memang tidak suka posting kehidupan pribadinya ke sosial media. Atau salah satu dari kalian adalah fans dari Lee Seung Kyun mau menambahkan? Boleh dibantu ya komen di bawah. Dan kabarnya, kasus pemerasan yang dialami mendiang Lee Seung Kyun masih terus berlanjut. Kini, Jun Hye Jin, istri mendiang Lee Seung Kyun, juga terlacak oleh pelaku pemerasan. Baru-baru ini, pelaku pemerasan lainnya terhadap Lee Seung Kyun telah diamankan oleh pihak kepolisian Incheon. Lagi-lagi dan lagi, perundungan atau bully-membuli merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi banyak pihak. Terlebih jika hingga merenggut nyawa seperti ini. Memang setiap orang punya kesehatan dan kekuatan mentalnya masing-masing, tapi ya kita juga harus berhati-hati dalam berucap. Dan biasanya jari-jari nih suka lebih dulu bertindak ketimbang mulut kita sendiri. Jadi kadang suka nggak berpikir panjang gitu, ketak-ketik aja, tanpa melihat lagi resiko dari hasil ketikan sendiri. So kita di sini jangan ada lagi yang suka bully-membuli ya, atau bercandanya hingga kelewat batas. Mari kita sama-sama doakan agar almarhum Lee Seung Kyun dapat diterima di sisi Tuhan, ya meski dengan cara yang tentunya tidak disukai oleh Tuhan ya, tapi biarlah berproses sesuai dengan jalannya. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta ketabahan yang lapang. Dan semoga kasus pemerasan yang menimpa keluarga almarhum segera terungkap tuntas dan pelakunya dihukum seadil-adilnya. Kalau kamu suka dengan video ini, hit like buttonnya dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Tentunya jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, segera subscribe agar channel ini semakin berkembang dan turn on notification-nya supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat aku upload video berikutnya. Dan untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak karena kalianlah aku menjadi semangat untuk menyajikan kisah-kisah yang seru, menarik, dan menegangkan.
Kalau kamu ada ide dan saran untuk videoku selanjutnya, tulis di kolom komentar, cause I would like to know it and love to share with all of you. Follow Instagram aku @anggirisana supaya kita bisa lebih dekat. Thank you so much for watching, dan aku udah gak sabar untuk ketemu kalian lagi di videoku selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.